Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pengantar ilmu ekonomi IEI 2C2. Saat ini kita akan membahas tentang menentukan keuntungan maksimum untuk pasar persaingan sempurna. Saya Sinta Aryani. Oke, sekarang kita bisa melihat di layar ya, ada grafik ya. Di sini grafik-grafik ini tentunya Anda sudah tidak asing lagi karena grafik-grafik ini kita turunkan dari bahasan sebelumnya, di mana ada MC ya, marginal cost, kemudian ada average total cost, kemudian ada average variable cost. Nah, khusus untuk persaingan sempurna ya, jadi khusus untuk persaingan sempurna ini kondisinya itu adalah di mana price, harga itu selalu sama dengan demand-nya dan selalu sama dengan marginal return-nya. Ya, ini udah kita bahas sebelumnya. Sehingga kalau kita gabungkan semuanya itu dalam satu grafik itu ada di bentuknya adalah seperti ini. Ya, di sini di mana di sumbu di sumbu X itu adalah kuantitinya atau jumlah dan di sumbu Y itu adalah harga. Oke, nah sekarang bagaimana kita menentukan kondisi profit ya? Untuk perusahaan yang ada pada pasar persaingan sempurna. Kita lihat yang disebut dengan kondisi profit itu adalah ketika MC itu adalah sama dengan MR ya. Ini adalah kondisi yang harus kita pegang nih. Ketika MC sama dengan MR itu adalah kalau kita lihat di grafik itu adalah perpotongannya di sini. Nah, perpotongan ini kita tarik garis ke bawah ya, sehingga kita akan mendapatkan Q. Nah, ini adalah Q maksimasi profit. Oke, QM. Nah, QM ini akan membantu kita untuk menentukan apakah perusahaan dengan grafik seperti ini profit atau tidak ya, atau impas. Nah, kalau kita lihat, nah karena dia harganya, ini kalau kita lihat harganya ya, harganya dengan garis yang warna hijau ini itu ada perpotongannya dengan ATC ya. ATC itu ada di sini. Kenapa kita potongin dengan ATC? Karena ATC ini adalah average total cost atau biaya total rata-ratanya. Jadi kita bandingin dengan biaya total rata-ratanya. Karena ternyata harganya itu di atas biaya total rata-rata, maka perusahaan dengan grafik seperti ini akan mendapatkan profit. Nah, profitnya itu adalah yang ini. Oke. Ini adalah profit yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang ada pada pasar persaingan sempurna, di mana kondisi ini terjadi ketika harganya itu adalah lebih besar daripada average total cost-nya. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke kondisi yang berikutnya, yaitu di sini kita lihat bahwa adalah kondisi impas. Ya, kondisi impas ini tentunya grafiknya komposisinya masih sama, tapi posisinya dari masing-masing kurvanya berbeda. Apa bedanya ya? Nah, kalau misalkan untuk persaingan sempurna, yang itu menjadi pegangan kita adalah yang harus kita pegang adalah kondisi di mana MR itu harus sama dengan MC ya. Ini adalah kondisi untuk menentukan profit maksimasi. Ya, untuk memaksimumkan profit itu adalah MR sama dengan MC. Nah, kalau kita lihat di sini MR-nya ya, kemudian dengan MC-nya itu perpotongannya ada di sini. Ya, itu adalah perpotongannya di sini. Nah, kalau kita lihat lagi ternyata untuk kondisi ini kalau kita lihat ada 3 kurva yang berpotongan di satu titik yang sama. Di mana di sini kondisinya adalah MR itu sama dengan MC, tapi sama juga dengan P ya, MR sama dengan ATC-nya ya, sama dengan ATC. Ya, jadi atau kita bisa sebutkan kalau kita lihat di sini MR itu adalah kalau di kondisi persaingan sempurna ini sama dengan harganya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kondisinya ini adalah harga atau P itu sama dengan ATC-nya atau average total cost-nya. Nah, ketika perusahaan menjual harga produknya itu sama dengan average total cost-nya, itu adalah kondisi yang terjadi ketika perusahaan mengalami zero profit ya, atau impas. Oke, karena apa? Karena yang dia jual
ya harga jualnya itu sama dengan rata-rata dari biaya biaya totalnya. Ya, sehingga impas. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada gap-nya ya, nggak ada gap-nya. Karena di sini kurva ATC-nya itu menyentuh kurva atau garis dari P-nya. Oke, nah sekarang kondisi yang terakhir itu adalah kondisi di mana ada rugi ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang profit, kemudian ada impas, dan sekarang kondisi yang ketiga adalah kondisi rugi. Nah, kalau kondisi rugi itu tentunya apa namanya perusahaan nggak mendapatkan profit ya. Kalau misalkan dari yang kita lihat dari slide yang berikutnya, nah, kalau kita pegang tadi kondisi maksimasi profit itu adalah MC sama dengan MR, dan kalau misalkan itu kondisinya profit itu terjadi ketika P lebih besar daripada ATC, ya, kemudian kondisi impas itu adalah ketika P sama dengan ATC, maka ketika kondisi rugi itu adalah ketika harga lebih kecil daripada average total cost-nya. Oke. Nah, kondisi ini kita bisa lihat di grafik ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada harga. Nah, grafik harga ini di garis ini yang warna merah. Ini kita lihat dulu perpotongannya ya, kita cari di MR sama dengan MC-nya. Itu ada terjadi di sini. Ya, berarti di sini kita tarik garis ke bawah, kita dapat quantity maksimum. Quantity maksimum untuk kondisi persaingan sempurna. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ini apa namanya, kita bandingin dengan ATC-nya ya, average total cost-nya. Ternyata average total cost-nya nggak di bawah seperti pada kondisi yang profit tadi. Ternyata ATC-nya, kalau kita lihat ini ATC, ya ATC-nya ini ada di atas dari titik ini. Ya, titik perpotongan di mana MC sama dengan MR. Sehingga dari sini kita tarik lagi garis ke atas ya, kita potongkan. Nah, ini adalah perpotongan yang barunya ya dengan kuantiti maksimumnya yang bisa dihasilkan oleh perusahaan yang ada di persaingan sempurna. Nah, kalau kita tarik garis ke sumbu Y, nah ini makanya kita akan dapetin satu gap ya. Nah, gapnya ini adalah yang disebut dengan rugi. Ini adalah rugi. Jadi ini adalah gap kerugian. Karena apa? Karena terjadi di mana ATC-nya ya, ATC lebih besar daripada P-nya atau P-nya lebih kecil daripada ATC-nya. Nah, jadi dengan menggunakan grafik ini ya, grafik-grafik yang tadi, grafik MC, grafik ATC, grafik AVC ya, kemudian price, demand, dan MR itu bisa dengan mudah kita menentukan atau melihat apakah kondisi dari sebuah perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna tersebut mengalami profit atau mengalami impas atau mengalami kerugian. Oke? Oke, semangat belajar. Sampai ketemu lagi di topik yang selanjutnya.